Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Alfereji. Saya berasal dari kelas A pagi, program studi teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dalam mempresentasikan multimedia dalam dunia pendidikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai kepada materinya. Baik, yang pertama adalah multimedia dalam bidang pendidikan. Jadi, multimedia sebagai alat penunjang untuk proses pembelajaran dan pendidikan bagi murid maupun pengajar. Nah, jadi di sini tuh untuk menyalurkan pesan ya, jadi fungsi dari multimedia ini. Yang dimana menyalurkan pesan ini termasuk dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi bertujuan dan terkendali. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penggunaan multimedia. Yang pertama adalah menciptakan suasana interaktif pada siswa. Ini maksudnya adalah penggunaan multimedia ini tuh dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif gitu, meningkatkan keterlibatan antara siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas belajar ya. Poin kedua itu yang dimana multimedia bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyajikan informasi dalam berbagai format gitu, yang dapat menyesuaikan diri dengan gaya belajar yang berbeda-beda tentunya. Kemudian adalah meningkatkan daya tarik dan kemauan. Ini tuh maksudnya daya tarik di sini itu termasuk visual dan elemen interaktif, yang dimana multimedia dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi pembelajaran, kemudian membuatnya lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, ada proses pemahaman dan pendalaman materi yang cepat dan efektif. Ini maksudnya, multimedia di sini tuh dapat memfasilitasi pemahaman dan pendalaman materi dengan cara yang lebih cepat dan efektif pastinya, dan tentunya melalui penggunaan gambar, audio, elemen, dan lain sebagainya lah yang berhubungan dengan multimedia. Kemudian kita masuk kepada karakteristik dan fungsi multimedia pembelajaran. Untuk yang pertama adalah karakteristik dari multimedia itu sendiri. Poin yang pertama, lebih dari satu elemen multimedia yang konvergen. Konvergen di sini itu adalah maksudnya itu multimedia dalam konteks pembelajaran sering melibatkan gabungan teks, gambar, suara, video, dan elemen interaktif lainnya. Kemudian di poin kedua, bersifat interaktif. Ya, jadi sifat interaktif di sini tuh memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, seperti memilih jalur pembelajaran atau memberikan tanggapan langsung gitu. Kemudian poin ketiga, bersifat mandiri. Jadi multimedia itu harus dapat digunakan secara mandiri oleh siswa itu sendiri, yang memungkinkan mereka tuh mengendalikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan mereka sendiri gitu. Tidak harus serta-merta dari guru atau dosennya. Jadi seperti itu. Kemudian kita beralih kepada fungsi multimedia pembelajaran. Ya, di sini juga ada 3 poin. Yang dimana yang poin pertama itu merangsang respon siswa. Mampu merangsang respon siswa agar lebih kuat, cepat, dan cerdas. Di sini tuh maksudnya multimedia tuh dapat merangsang respon secara kuat. Untuk apa? Untuk membantu meningkatkan efektivitas belajar. Kemudian di poin kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Maksudnya, siswa memiliki kesempatan sendiri gitu, sesuai dengan keinginan dalam mengontrol kecepatan mereka, sehingga meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. Jadi belajar itu akan lebih fleksibel sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian untuk poin ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Jadi di sini tuh maksudnya adalah multimedia itu memberikan kesempatan untuk mereka dalam merespon jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain sebagainya. Jadi memberikan mereka tuh kemandirian seperti yang tadi, hak untuk dalam menentukan keputusan, dalam respon, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih kepada keuntungan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dan nyata sehingga mudah dimengerti dan dipahami siswa dan pengajar. Ini maksudnya kita lebih ringkasnya itu kayak gini. Konkretkan materi pembelajarannya, lebih ringkasnya. Jadi, materi yang pelajaran yang abstrak
dapat dibuat lebih konkret lagi dan nyata tentunya melalui penggunaan multimedia itu. Nah, ini dapat memudahkan pemahaman siswa. Kemudian, multimedia dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah multimedia itu dapat digunakan di mana saja, kapan saja, every time, everywhere. Dalam mengatasi kendala ruang dan waktu. Jadi tidak ada lagi keterbatasan antara ruang dan waktu untuk dalam menggunakan media pembelajaran ini. Karena multimedia itu bersifat bisa digunakan dalam kondisi dimanapun dan kapanpun selama kita masih ada medianya gitu. Makanya dari itu dinamakan multimedia. Jadi multi dari media itu sendiri. Itu sangat memudahkan sekali. Kemudian poin ketiga adalah materi pelajaran yang disajikan akan memberikan kesan yang mendalam pada diri siswa karena proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Jadi ringkasnya tuh kayak gini, materi pembelajaran itu mendalamkan kesimpulan pada siswa, Jadi maksudnya adalah proses belajar yang menarik dan menyenangkan itu melalui multimedia dapat menciptakan kesan mendalam pada siswa. Kesan mendalamnya itu adalah karena multimedia bersifat menyenangkan, tidak hanya terpaku pada satu, melainkan multi, berbagai. Jadi siswa dapat melihat kesimpulan pada pembelajaran dari berbagai hal yang ia lihat dalam penggunaan multimedia, tergantung si guru atau si pengajar dia menjanjikan multimedia yang menarik atau tidak. Kemudian yang keempat itu adalah multimedia dapat menciptakan suasana yang interaktif. Ini maksudnya adalah multimedia dapat meningkatkan suasana interaktif itu dalam konteks ini adalah suasana pembelajaran yang interaktif tentunya untuk meningkatkan partisipasi siswa lagi tentunya. Jadi kalau multimedianya bagus, baik, di sini dapat memberikan pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa, atau siswa dan siswa dan lain sebagainya. Sehingga banyak siswa berpartisipasi, meningkatkan partisipasinya dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan multimedia yang tepat akan dapat merangsang berbagai macam perkembangan kecerdasan pada siswa lebih dini. Ini ringkasnya itu kayak gini, merangsang perkembangan kecerdasan. Jadi penggunaan multimedia dapat yang tepat itu ya, dapat merangsang berbagai macam perkembangan kecerdasan pada siswa yang lebih dini. Jadi kalau digunakan pada saat pembelajaran, jadi dapat merangsang itu kecerdasan siswa karena dia melihat sesuatu hal yang multi, yang lebih interaktif gitu. Jadi itu berpengaruh pada psikologi anak juga dalam merangsang pengembangan kecerdasannya. Jadi itu merupakan keuntungan dalam multimedia dalam pendidikan. Baik, yang selanjutnya adalah kekurangan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Jadi maksudnya di sini adalah pengadaan perangkat dan pengembangan konten multimedia bisa membutuhkan investasi yang cukup besar di tahap awal. Jadi perlu investasi berupa uang ya tentunya dan lain sebagainya untuk pengadaan dari multimedia itu sendiri. Tapi percayalah, pada kedepannya pasti akan lebih mudah lagi. Dampaknya akan lebih baik lagi jika ada gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia itu masih kurang gitu, masih rendah. Masih perlu ditingkatkan lagi. Yang dimana dibutuhkan pelatihan atau coaching dan peningkatan kemampuan bagi pendidik untuk efektif menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, belum memadai perhatian dari pemerintah. Dukungan dan perhatian dari pemerintah itu masih kurang terhadap integrasi multimedia itu sendiri, khususnya dalam dunia pendidikan. Ini saya harap harus diperkuat lagi karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan multimedia atau media yang layak dalam belajar. Pasti masih belum ada infokus, masih belum ada komputer dan sebagainya. Semoga ini bisa kedepannya pemerintah bisa lebih peka lagi dan pembangunan di Indonesia dalam dunia pendidikan lebih merata lagi sehingga kita bisa menjadikan pendidikan Indonesia itu lebih maju gitu. Kemudian yang terakhir adalah belum memadainya infrastruktur untuk daerah-daerah tentu. Masih banyak daerah-daerah yang tertinggal ya tentunya. Beberapa daerah itu mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan multimedia dalam pembelajaran itu sendiri. Contohnya masih ada sekolah-sekolah yang di dalam hutan, yang di atas gunung, yang ada di Papua sana. Mungkin masih jauh dari internet, mungkin dari komputer dan lain sebagainya, dari perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Ini menjadi PR lagi bagi pemerintah untuk bagaimana caranya bisa merata pembangunan dalam dunia pendidikan ini. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat.
Dan semoga harapan saya ke depannya Indonesia lebih maju lagi dalam menangani kasus-kasus pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Semoga pemerintah lebih peka lagi sehingga kita bisa merasakan multimedia yang sebenar-benarnya merata di seluruh Indonesia. Sehingga dampaknya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar untuk bangsa kita sendiri. Baik, terima kasih kepada Bu Sri Koryati Eskom MPD yang telah memberikan UTS berupa presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.